Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Orian Permata Ilahi. Saya dari kelas 9I. Jadi saya akan menganalisis kembali peta konsep perubahan sosial dan budaya yang dibagi menjadi 3, yaitu bentuk, dampak, faktor, dan dampak. Yang akan saya analisis sekarang adalah bentuk. Ada 7 bentuk, yaitu yang pertama bentuk perubahan lambat, cepat, bentuk perubahan besar, kecil, bentuk perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, dan bentuk perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, dan struktur atau perubahan proses. Nah, yang pertama itu ada perubahan lambat. Kalau perubahan lambat itu contohnya kayak 2023 saya tidak mau bersosialisasi dan bermasyarakat dengan teman-teman saya. Tetapi di 2025 saya mau bersosialisasi dan lebih terbuka lagi, lebih ekstrovert lagi, dan tidak malu kepada siapapun. Itu berarti prosesnya itu lambat sekali karena memakan waktu jangka 2 tahun dari 2025 ke 2023. Karena seperti yang sudah saya baca pada internet, perubahan lambat dan cepat itu bertolak ukur dengan waktu. Berarti waktunya itu lama, dan waktu lama seperti bisa bertahun-tahun, atau waktu cepat seperti hanya hitungan bulan, menit, dan jam. Nah, yang kedua itu ada perubahan cepat. Kalau di perubahan cepat itu saya ambil contohnya di pola pikir saya. Pola pikir saya yang sekarang itu, pola pikir saya itu cepat untuk menerima informasi dari berbagai media manapun, kayak dari orang atau media manapun, serta saya cepat untuk menangkap isu-isu di sekitar lingkungan saya. Nah, kalau yang ketiga itu ada perubahan besar. Nah, contoh dari perubahan besar yang saya alami di diri saya itu dari saya yang menghadapi masalah. Yang dulunya itu saya menghadapi masalah itu dengan melibatkan orang lain. Saya menuduh, saya mengterkaitkannya dengan mereka. Ya bisa dibilang saya kuar-kuar kepada mereka. Nah, kalau sekarang saya menjadi lebih memendam masalahnya sendiri, kayak saya menghadapinya sendiri, saya tidak melibatkan ke orang lain masalah yang saya hadapi tersebut. Nah, kalau perubahan kecilnya itu kayak di gaya berpakaian saya dulunya itu pakaian saya itu sangat lugu dan culun bisa dibilang, dan menurut saya tidak terlalu sopan karena saya tidak memakai hijab. Tapi kalau sekarang saya sudah memakai hijab dan pakaiannya lebih sopan serta mengikuti tren yang ada. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah struktur atau perubahan proses. Nah, dari diri saya itu perubahan prosesnya itu yang dari pertama itu tadi perubahan lambat. Itu tuh perubahan proses saya tuh saya menjadi tahu caranya berkomunikasi dan saling membutuhkan di masyarakat dan di lingkungan saya. Nah, yang kedua itu perubahan besar dan kecilnya. Perubahan besarnya itu saya sekarang tuh menjadi lebih tahu tentang bagaimana cara menghadapi masalah dan diam atau tidak melibatkan ke orang lain atau tidak koar-koar. Nah, yang saya kehendaki itu proses saya itu saya menjadi lebih rajin belajar untuk mendapatkan apa yang saya inginkan atau apa yang saya capai. Nah, itu tuh juga merubah pola pikir saya atau mindset saya, merubah perilaku saya, merubah hidup saya,
walaupun tidak sepenuhnya berubah hidup saya, tetapi nah, sekian analisis dari video saya ini. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Orian Permata Ilahi pamit undur diri.